Terus dia bertanya, aduh, tidak bisa seperti itu, Bu. Kalau ibu tidak baiat, mbaknya ndak baiat, berarti kita pengurusin ndak bisa bantu. Aduh, begini saja, Bu. Ibu itu harus perdalam dulu kitab sholahnya. Hentikan dulu sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salam Atorik, memancar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul resahnya seorang ibu disuruh berhenti sholat lantaran belum berbaiat. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, secara bahasa, sholat artinya berdoa, karena cara pelaksanaannya terdiri dari serangkaian gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, berisi puji-pujian dan permohonan kepada Allah, kemudian diakhiri dengan salam. Menegakkan sholat adalah kewajiban setiap muslim. Sholat merupakan ibadah mahdoh yang wajib dilakukan oleh setiap hamba kepada Robnya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh hamba yang beriman kepada Allah, maka perintah sholat inilah yang paling istimewa, karena Rasulullah secara khusus diundang oleh Allah untuk Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam ke-27 Rajab di tahun ke-8 kenabian Muhammad SAW. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Mengenai wajibnya melaksanakan sholat ini dijelaskan dalam puluhan ayat di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Isra ayat 78, surat Hud ayat 114, surat An-Nisa ayat 103, Al-Baqarah ayat 43 dan 45, Al-Baqarah ayat 110, Ar-Rum ayat 17 dan 18, Az-Zuriyat ayat 56, surat Al-Haji ayat 78, dan surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat 5 waktu akan menjadi juru selamat kelak di hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, mereka akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menyuruh anak kecil mereka sholat di usia 7 tahun. Dan apabila telah sampai usia 10 tahun dan si anak belum juga sholat, maka Rasulullah memerintahkan untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik. Dari sejumlah dalil tersebut,
kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sholat adalah kewajiban setiap orang yang menyatakan diri telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, sebuah organisasi Islam di negeri ini sepertinya tidak memahami tentang dalil kewajiban sholat tersebut. Organisasi yang menjadikan baiat kepada amirnya ini sebagai syarat sahnya Islam menganggap orang yang belum baiat kepada amirnya adalah kafir dan batal semua ibadah sholatnya. Hal itu terungkap ketika seorang ibu di Sulawesi Selatan mengaku kaget dan resah tatkala dirinya dilarang mengerjakan sholat oleh pengurus organisasi tersebut. Dihubungi Heri Lanas TV, si ibu itu mengaku diperintahkan untuk berhenti melaksanakan sholat karena sang ibu belum berbaiat kepada imam besar atau amir golongan mereka. Dan berikut kutipan rekaman ketika reporter Heri Lanas TV berbincang dengan sang ibu itu melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu, mohon izin, Ibu atau siapa namanya, Bu? Nama saya Ibu Nurmina. Oh, Ibu Nurmina, ya. Begini, Bu, kami dengar kabar bahwa Ibu termasuk orang yang bergabung di Islam Jamaah dan disuruh berbaiat. Mohon diceritakan sebentar, Bu. Waktu saya ngaji yang terakhir itu, saya kan sudah ada 15 tahun ngaji di LDII mengikuti suami. Nah, saat itu saya dipanggil sama pengurus wakil kelompok dari satu kelompok pengajian itu, ditemani sama saudara perempuannya, dan di dalam itu saya ditanya. Dia bilang, "Mbaknya sudah berapa lama ngajinya?" "Sudah 15 tahun." "Sudah pernah baiat?" Saya bilang, "Belum pernah." Terus dia bertanya, "Aduh, tidak bisa seperti itu, Bu. Kalau ibu tidak baiat, mbaknya tidak baiat, berarti kita pengurusnya tidak bisa bantu. Walaupun sudah lama begitu mengajinya. Ibu itu harus perdalam dulu kitab sholahnya. Hentikan dulu sholatnya. Cari dulu ilmunya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari, karena ilmunya kita ini berbeda dengan ilmu orang luar." Itu dia bilang seperti itu. Sebentar, Bu. Ibu disuruh berhenti sholat dengan alasan belum berbaiat, bahwa Ibu disuruh sementara berhenti sholat, menunggu sholat kembali setelah berbaiat. Iya, betul. Saya disuruh baiat dulu, karena kalau sudah baiat itu saya bisa dibantu dari segi keuangan atau kesusahannya saya, karena dia bilang katanya itu bersumpah sama pengurus pusat siap mengaji sampai ajal menjemput. Waduh, saya bilang, wah, baru kali ini saya merinding ini, Pak. Nah, saya merinding mendengar kok disuruh baiat. Akhirnya saya bilang dalam hati, ini terakhir kali, walaupun 15 tahun saya ikut ngaji di LDII, ini terakhir kali saya mengaji. Saya merasa berada di suatu tempat yang asing sekali, dilarang sholat, untuk memperdalam ilmu sholatnya dulu baru bisa sholat kembali. Padahal saya sendiri ini kan, saya juga seorang santri, walaupun cuma 3 tahun di pesantren. Dan yang saya tahunya, ya, pada umumnya sholat itu bagaimana, apa yang saya lakukan selama ini. Dan saya memang muslim dari lahir, malah saya salah satu santri, walaupun hanya duduk di bangku SMP-nya. Begitu, Pak. Kemudian ada pernyataan tadi dari pengurus itu yang menyebut bahwa ilmu agamanya mereka, ilmu agamanya Jokam ini berbeda dengan ilmu yang ada di luar. Apakah ada penjelasan waktu itu perbedaannya di mana, Bu? Tidak, dia tidak sempat jelaskan. Terakhir kali dia bilang cukup sekian, saya sampaikan dulu, Bu. Lex memperdalam kitab sholat sama kitab adabnya, karena ilmu kita ini berbeda dengan ilmu yang di luar. Itu dia bilang, tapi dia tidak jelaskan, langsung dia tutup lagi tuh. Dia tutup pembicaranya kita waktu itu. Begitu. Jadi sejak saat itu, sejak diajak bertemu langsung oleh pengurus, didampingi oleh seorang jamaah perempuan, Ibu tidak pernah lagi datang menghadiri pengajian? Ya, setelah itu saya tidak pernah datang pengajian lagi, ya sudah hampir 3 bulan ini saya tidak pernah ikut ngaji lagi. Baik, Bu, terima kasih banyak untuk informasinya. Ya,
Itu tadi informasi dari salah seorang warga Islam Jamaah yang menyatakan diri hijrah meninggalkan kelompok itu setelah terkaget-kaget ditodong oleh pengurus untuk melakukan yang proses yang namanya baiat, semacam janji setia untuk terus mengikuti kegiatan di dalam kelompok tersebut. Dan yang paling aneh, yang paling nyeleneh adalah si ibu itu dilarang sholat, disuruh berhenti sementara untuk melaksanakan sholat, menunggu prosesi baiat dilaksanakan, barulah boleh sholat kembali. Mereka berpemahaman bahwa sholat-sholat yang mereka lakukan sebelum berbaiat itu semuanya batal dan tidak diterima. Sahabat Hairil Anas TV. Dari perbincangan itu terungkap bahwa sang ibu adalah pengikut organisasi yang menaungi kelompok Islam Jamaah LDII. Kelompok ini memang menjadikan Baiat Amir sebagai pengesah keislaman, sebuah pemahaman yang akhirnya bisa berakibat munculnya pemahaman bahwa 5 rukun Islam yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji belum sempurna sebagai syarat sahnya Islam, akan tetapi harus ditambahkan dengan baiat. Padahal Rasulullah sudah dengan jelas dan tegas menyatakan, sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 tonggak, yakni syahadat la ilaha illallah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Muslim. Dari fakta ini kita kembali menyimpulkan bahwa kelompok Islam Jamaah yang memang telah beberapa kali difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia ini terbukti salah dalam memahami hadis-hadis tentang imamah dan baiat. Jenis baiat yang dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah baiat dan taat kepada pemimpin umat yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, bukan pemimpin sebuah golongan tertentu saja. Dan ironisnya, pemahaman keliru tentang imamah dan baiat ini telah ditanamkan kepada seluruh pengikut mereka dari sejak kecil. Dan siapa yang merusak di keluarga jamaah, merusak jamaah, tidak mau mengerjakan dua perkara tadi, ngaji nggak mau bela sama jamaah taat, maka sungguh-sungguh telah lepas tali Islam dari lehernya. Maksudnya tidak jamaah lagi, tidak dikatakan Islam. Mungkin di luar sana banyak yang menggunakan Islam banyak, tapi ya yang saya sebenarnya ya kita ini jamaah. Setelah pemahaman keliru itu tertancap dalam keyakinan semua pengikutnya, selanjutnya mereka melarang pengikutnya untuk menerima, mendengar, dan menyimak kajian dari para ulama dan asatis di luar golongannya, sehingga mereka tidak memiliki pembanding, tidak mengetahui kalau ternyata pemahaman mereka jauh menyimpang. Mereka sengaja dibuat bodoh, sehingga pemahaman mereka terhadap agama hanya sebatas yang diterima dari imam atau amir mereka. Dan karena kepahaman yang terbatas itulah, sehingga mereka merasa diri paling benar dan mati-matian membela kebodohannya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka dan menetapkan kita istiqomah di atas jalan sunnah. Amin. Wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.